Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz beserta keluarga dan juga guru-guru Ustadz dan juga ADS dan keluarga. Semoga kita selalu dalam rahmat dan berkah Allah Ta'ala. Amin. Waalaikumsalam. Ustadz, izin ada dua pertanyaan Ustadz yang berrelasi dengan materi hari ini Ustadz. Dan Masya Allah ini nyambung karena tahun Hijriah ini anak 40 tahun Ustaz. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk menyelesaikan sisa umur dengan lebih baik. Berarti sekarang ulang tahun, Pak? Kenapa? Ulang tahun. Baik Ustaz, yang pertama bagaimana konsep yang benar menyikapi bagaimana kemudian kegiatan mubah dalam keseharian kita itu bisa bernilai ibadah begitu Ustaz. Dalam artian kita ini kan khususnya saya sebagai awam ini sangat berisiko sekali terjebak pada kegiatan-kegiatan sifatnya mubah seperti hobi atau mungkin juga kegiatan lainnya yang mungkin sifatnya mubah, tapi tentunya inginnya ini bisa dapat bernilai ibadah begitu. Artinya apakah ada bagaimana kemudian konsep yang benar untuk bisa menjalankan hal tersebut. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang termasuk juga dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita dapat memaafkan diri sendiri kaitannya dengan masa lalu yang mungkin sangat banyak kesalahan yang secara random terjadi begitu, dan kita mungkin saking randomnya dan saking banyak sampai mungkin sampai membuat overthinking dalam hidup ini begitu, dalam artian wah ini terlalu banyak kesalahannya dan bertumpuk-tumpuk begitu. Nah itu bagaimana kemudian kait dalam memaafkan diri sendiri tadi ini dan masa lalu kita, dan untuk bisa melangkah ke depan ini menghabiskan waktu ini dengan lebih baik lagi begitu Ustaz. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini berat ini pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ketika kita berbicara tentang hal yang mubah, bagaimana batasan yang perlu kita ketahui agar yang mubah itu bisa bernilai ibadah, atau yang mubah itu tidak sampai menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Jadi begini jamaah, hukum syar'i itu ada 5. Apa saja Pak? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Insya Allah hafal kita ya. Nah, dan 5 ini yang bisa menjadi bentuk ibadah yang mana? Hanya 4, 2 depan, 2 belakang. 1 yang mubah ini tidak bisa jadi ibadah. Sehingga bentuk ibadah itu hanya ada 4 kemungkinan: mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang haram. Hanya 4 kemungkinan ini. Sedangkan hal yang mubah tidak bisa jadi ibadah, sebab hukum asal mubah adalah mubah, tidak bernilai ibadah. Maka kita tidak bisa mengharapkan pahala dengan hanya sebatas menggunakan jenis pakaian tertentu. Kalau kamu pakai pakaian kayak gini, nanti pahalamu berlipat-lipat, itu tidak bisa. Bahkan para ulama memberikan kaidah, man ta'abbada bil mubah waqa'a fil bid'ah. Barang siapa yang beribadah dengan hal yang mubah, dia terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Yang dimaksud di situ adalah meyakini dengan memakai pakaian tertentu atau makan makanan tertentu itu bisa bernilai pahala. Padahal yang namanya pakaian, mau pakaian jenis A, jenis B, jenis C, semuanya mubah. Sehingga orang tidak boleh meyakini dengan pakaian ini maka dosa-dosaku akan berguguran, itu tidak boleh. Kamu dapat dari mana? Contoh sederhana misalnya ya. Ada orang punya keyakinan, kamu nek nganggo kupluk ireng, peci nasional, itu nanti swargamu munggah. Dosamu akan gugur, pahalamu akan bertambah, setiap langkah menambah pahala, dan setiap gerakan menghapus dosa. Hanya dengan memakai ketu ireng. Padahal mau pakai ketu warna ireng, warna putih, warna hijau, coklat dan seterusnya. Ini semuanya adalah bagian dari pakaian, hal yang mubah. Tidak boleh diyakini dengan cara seperti ini orang bisa mendapatkan tambahan pahala. Kalau sampai ada orang yang punya keyakinan seperti ini, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan yang bid'ah. Dipahami ya? Baik. Sehingga beribadah dengan hal yang mubah itu tidak boleh. Ada orang yang punya keyakinan kalau pakai sorban itu mendapatkan pahala. Ini nggak benar ya. Yang benar apa? Mau pakai sorban maupun tidak pakai sorban, mau pakai pakaian A, pakaian B, semuanya hukum asalnya adalah
mubah. Baik. Terus bagaimana caranya agar yang mubah ini bisa bernilai pahala? Ada dua. Dicatat ini Pak ya. Hal yang mubah bisa bernilai pahala dengan dua cara. Satu, menjadikan hal yang mubah itu sebagai alat bantu untuk mendukung ibadah. Menjadikan hal yang mubah sebagai alat bantu untuk mendukung ibadah. Jadi bukan beribadah dengan hal yang mubah, tapi menjadikan yang mubah sebagai alat bantu mendukung ibadah. Nah, yang mubah ini jadi dapat pahala. Sifatnya adalah faktor pendukung biar ibadahnya makin bagus. Ini seperti perkataan yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, "Kuntu ahtasibu 'alallahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati." Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Maka beliau tidur dengan niat biar nanti bisa bangun tahajud. Adanya niat semacam itu, maka beliau gunakan hal yang mubah untuk mendukung ibadah. Itulah yang bernilai pahala. Sehingga kalau ada orang yang tanya, "Pak Ustadz, katanya tidur itu bisa bernilai pahala. Kalau tidur sendiri Mas, nggak ada ganjarannya Mas. Dan tidak ada ibadah kok bentuknya turu, itu tidak ada." Oh, tapi katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Jari sinten sampean iki? Nah, timbangannya gerenengan. Nah, kalau kayak gitu ada maksud yang lain. Daripada ngerasani orang, mending saya tidur. Nah, itu mungkin. Tapi kalau hanya sebatas tidur saja, jadi poso mong turu, orang no ganjarane. Wong turu itu tidak beramal loh. Orang tidur itu beramal nggak Pak? Tidak, karena dia diam saja. Baik, kecuali kalau tidur tadi dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah, maka bisa bernilai pahala. Jadi yang perlu kita pahami begini ya, semua ulama itu benci tidur, maka tidak ada istilah tidur itu berpahala, tidak ada. Semua ulama benci tidur. Imam An-Nawawi rahimahullah, selama beberapa tahun beliau itu hanya istirahat di meja Pak, tidak meletakkan punggungnya di lantai selama beberapa tahun. Dalam posisi apa? Siaga belajar. Jadi ini kitab, ini lampu. Jadi, begitu beliau bangun, nyalain lampu, nulis atau baca. Udah ngantuk, matikan lampu, tidur merem. Ngelilir lagi, melek, nyalain lampu, nulis lagi. Terus seperti itu selama beberapa tahun. Demikian pula Imam Malik rahimahullah. Diceritakan bahwasanya Ibnu Qasim itu siapa? Murid dekatnya Imam Malik, yang beliau pernah belajar kepada Imam Malik selama 16 tahun gak pulang-pulang. Nikah, manten anyar, terus pamitan sama istrinya dalam posisi istrinya hamil. Dulu saya sudah punya rencana untuk belajar kepada Imam Malik, dan saya ingin mewujudkan tekad itu. Kamu saya kasih pilihan, mungkin saya akan lama tidak pulang. Kamu saya kasih pilihan. Pertama, nunggu saya sampai pulang. Yang kedua, kamu ingin nikah lagi dan nanti akan segera saya ceraikan. Wanita salihah ini milih yang mana? Yang pertama, nunggu sampai akhirnya dia melahirkan. Lalu anaknya diberitahu ketika sudah besar bahwa bapakmu ada di Madinah belajar di majelis Imam Malik. Di usia 16 tahun ini anak datang ke Madinah bersama rombongan jamaah haji. Lalu ketika sampai di Masjid Nabawi, tanya sama jamaah, di mana majelisnya Imam Malik? Di sana. Didekati. Setelah sampai di majelisnya Imam Malik, tanya sama anggota majelis, kenal nggak dengan orang yang namanya Abdurrahman bin Qasim? Kamu lihat orang yang di dekat Imam Malik itu, itulah Abdurrahman bin Qasim dari Mesir. Langsung didekati. Selesai majelis Imam Malik, kemudian anak ini memeluk bapaknya, dan bapaknya mengatakan, asyummu syammal walad. Aku mencium bau anak, dan memang itu anaknya sendiri. Sehingga dari ibunya hamil sampai usia 16 tahun ratau ketemu Pak.
Wanita mana yang siap seperti itu, Pak? Hah? Di zaman kita mungkin tidak ada. Udah daftar dari awal biro jodoh itu, Pak. Daripada lama-lama kan? Sehingga dalam posisi ini dia tidak akan betah untuk kemudian hidup sendirian. Itu selama 16 tahun. Bahkan lebih ya. Karena 16 tahun kan usia anaknya. Berarti usia perpisahannya dengan suaminya bisa lebih dari 16 tahun. Subhanallah. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Qasim menjadi ulama kibar. Dan beliau menyebarkan ilmu di Mesir. Sehingga Mesir diwarnai dengan madhab Malikiyah. Makanya pada waktu Imam Syafi'i datang ke Mesir, Mesir itu sudah terwarnai dengan madhab Malikiyah. Sehingga Imam Syafi'i itu dulu disebut memecah belah umat, karena menyampaikan hal yang berbeda yang tidak pernah disampaikan oleh Imam Malik. Ada beda ijtihad antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat Imam Syafi'i itu kan dipukul ya, dipukul. Dan itu yang menyebabkan beliau itu sakit sampai mengantarkan kepada kematian. Maka sebenarnya perjuangan para ulama kurang lebih mereka yang namanya terangkat di permukaan, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, rata-rata pernah mengalami ujian fisik. Abu Hanifah pernah dipukul, dipenjara. Imam Ahmad ketika mempertahankan akidah Al-Quran bukan makhluk. Imam Syafi'i juga sama ketika beliau di Mesir. Imam Malik dipukuli sampai tangannya nggak bisa diangkat. Rata-rata mereka adalah ulama-ulama kibar yang dulu waktu hidup punya ujian yang menimpa fisiknya. Tayyib. Tadi sampai mana tadi? Hah? Mendukung ibadah. Sekarang kita beralih yang kedua. Mubah bisa menilai pahala. Mubah bisa bernilai pahala. Yang kedua adalah ketika menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat. Sehingga pada saat dia mengambil yang mubah itu menyebabkan dia tidak berbuat maksiat, maka yang mubah itu bisa bernilai pahala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dalam hubungan badan yang kalian lakukan ada nilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam ibadah dalam hubungan badan yang kalian lakukan ada nilai sedekah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu bihi ajrun? Apakah ketika ada orang yang menunaikan syahwatnya terus dia bisa mendapatkan pahala? Lalu Nabi SAW bertanya kepada orang ini, ara'aita law wada'aha fil haram a'alaihi wizrun? Kalau dia letakkan itu kepada yang haram dapat dosa enggak? Iya. Fakadzalika law wada'aha fil halal, maka demikian pula ketika dia letakkan pada yang halal dia akan dapat pahala. Sehingga ketika Bapak Ibu bekerja dengan tujuan biar tidak mengambil harta haram, maka insya Allah kerja itu jadi pahala. Bapak-bapak bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya, atau misalnya belum menikah lalu dia bekerja biar dia tidak terjerumus ke dalam yang haram, maka apa yang dia lakukan akan berubah menjadi pahala sesuai dengan niatnya. Baik. Lalu ada perkara yang mubah yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang terlarang. Kata kuncinya dua. Pertama israf, kedua tabdzir. Pertama israf, yang kedua tabdzir. Mubah bisa bernilai dosa kalau berlebihan, israf. Sehingga misalnya ngepit berlebihan. Dari Anyer sampai Panarukan, terus balik lagi. Ini ngapain orang kayak gini? Kecanduan ngepit, Pak. Ya enggak boleh, ini terlalu berlebihan. Tahu ngepit? Main sepeda. Pit-pitan maksudnya? Sepedaan. Ada orang main sepeda dari Anyer sampai Panarukan atau dari mana sampai mana hanya untuk tujuan hiburan. Mancing itu Masya Allah ya. Sampai istrinya gugat cerai. Gara-gara suaminya senang mancing. Mereka kan punya slogan ya, omah muring tetap mancing. Nggak bisa diterjemahkan itu, Mas. Baik. Nah yang kayak gini sudah sampai pada tingkatan israf, berlebih-lebihan. Kalau ada orang yang dia melakukan hal yang mubah
sehingga menyebabkan israf, maka dia berdosa. Duren sampai bludak duren, sampai muntah-muntah duren, ini israf. Seperti ini dosa. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kamu berbuat israf karena Allah tidak menyukai perbuatan israf. Yang kedua, tabdzir. Tabdzir. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan melakukan tindakan tabdzir karena tabdzir itu temannya setan. Orang mubadzir itu temannya setan. Apa itu tabdzir? Tabdzir adalah menggunakan hal yang mubah untuk berbuat maksiat. Menggunakan hal yang mubah untuk berbuat maksiat. Perbedaan antara israf dengan tabdzir, kalau israf itu menggunakan hal yang mubah untuk sesuatu yang mubah melebihi batas yang mubah. Itu israf. Kalau tabdzir menggunakan hal yang mubah untuk perbuatan maksiat, itu tabdzir. Allah sebut orang yang berbuat tabdzir temannya setan. Baik. Ada nggak orang yang israf ketika bekerja? Ada. Kapan itu? Sampai dia menelantarkan kewajiban. Kerja sampai menelantarkan kewajiban, itu israf. Berlebihan dalam menggunakan waktu kerja. Kalau lembur ya tergantung kebutuhan ya. Kalau dia tidak sampai menunaikan kewajiban, tidak sampai menelantarkan kewajiban, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak yang kedua Pak? Memaafkan diri sendiri dan masa lalu yang mungkin memaafkan diri sendiri berkaitan dengan masa lalu yang penuh dengan kesalahan. Yang perlu untuk dibahas bagian mana? Konsep yang benar atau kaidahnya dalam memaafkan tadi. Intinya begini ya, musibah yang menimpa manusia itu kan ada dua. Ada musibah yang menimpa fisiknya, musibah materi. Dan musibah materi Allah sebutkan di Al-Baqarah ada 4. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. Ada 5 berarti ya. وَالثَّمَرَاتِ. Allah akan menguji kalian dengan adanya rasa takut, walju, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, hartanya berkurang, wal anfus, jiwa berkurang. Maksudnya jiwa berkurang itu apa Pak? Ada anggota keluarga yang meninggal, wasamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin. Ini secara umum ujian fisik. Sudah? Yang kedua ada ujian non fisik, yaitu perbuatan dosa. Baik ujian fisik maupun ujian non fisik tidak boleh dijadikan alasan untuk menjadi lebih baik. Sehingga orang tidak boleh gara-gara dia dapat musibah lalu tidak mau berbuat taat. Contoh, gara-gara bojone mati akhirnya ra gelem jilbaban. Ada kayak gitu Pak? Gara-gara sakit terus ra gelem sholat. Ada Pak? Gara-gara ekonominya hancur akhirnya dia main riba. Ada? Banyak. Bahkan ada juga ketika orang ekonominya hancur terus dia ngerampok dan aneka perbuatan maksiat yang lain. Maka ini musibah dunia yang mengantarkan kepada musibah akhirat. Dan musibah nomor 2 lebih berbahaya dibandingkan musibah yang pertama. Sudah? Karena itu musibah seperti ini dalam Islam kita diajarkan lupakan. Musibah fisik itu lupakan, jangan diingat-ingat terus, karena mengingat musibah fisik itu memperbarui kesedihan. Akhirnya sedihnya berulang lagi, sedihnya berulang lagi. Akhirnya lebih banyak sedih daripada syukur. Nah, disinilah pendekatan yang saya gunakan ketika menyampaikan kepada masyarakat. Kenapa sih kita melakukan peringatan kematian? Peringatan kematian itu kan sama dengan mengulang kesedihan. Udah, keluarga yang sudah meninggal saya sudah ikhlaskan. Ini bukan perpisahan selamanya. Anda masih punya peluang untuk ketemu yang kedua, yaitu di akhirat. Jangan diperingati terus. Hari kesekian peringati lagi sampai terakhir nyewu. Di hari yang ke-1000. Terus haulnya tiap tahun, peringatan lagi. Itu sama dengan mengulang kesedihan. Apa manfaatnya kesedihan diulang? Jadi orang tidak produktif. Saya pakai pendekatan ini untuk menyampaikan ke mereka. Kalau pakai dalil nggak bisa.
Ini daripada tuduhannya macam-macam. Kita kalau mendapatkan musibah kan seharusnya dilupakan, bukan apa? Diingat-ingat. Dan peringatan kematian itu mengenang musibah. Baik. Yang kedua, berkaitan dengan musibah non fisik, yaitu perbuatan maksiat yang dulu pernah kita lakukan dan seterusnya. Batasannya bagaimana? Pertama, kita bertaubat kepada Allah, sudah. Setelah itu jangan dikenang, lupakan. Sehingga jangan diungkit dan jangan menjadi sebab kita menjauh dari rahmat Allah. Ada sebagian orang yang dia jauh dari rahmat Allah gara-gara seperti ini. Apakah saya sudah pantas untuk pakai jilbab, Pak Ustadz? Lah kenapa? Saya kan orang yang berlumur dengan banyak maksiat. Sehingga dia merasa karena sudah berlumur dengan banyak maksiat, saya kok rasanya sudah tidak layak lagi untuk pakai jilbab. Biar saya tidak disebut sebagai penipu atas nama agama. Godaan setan, Pak, dia. Sehingga dia ditipu dengan setan, lalu dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Maka Allah ingatkan, wala tayasu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ada beberapa pemuda ketika kita ingatkan, "Lah, monggo jenengan ngaji. Aku wis isin." Maksudnya pripun? Saya sudah malu. Sudah banyak berlumur dengan maksiat. Ini badan kotor, mau ke masjid itu malu. Akhirnya tidak ada keinginan baik untuk bertobat. Bahkan semakin jauh dan semakin mursal, semakin lepas. Maka kita sampaikan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Semua orang punya peluang untuk diampuni oleh Allah. Enggak usah takut. Tapi badan saya penuh dengan tato, Pak. Enggak apa-apa. Di masjid bukan syarat tatonya dibersihkan. Nggak ada masjid yang bertuliskan yang bawa tato taruh di luar, itu nggak ada. Kalau jas hujan jangan bawa masuk, ada, Pak. Tapi kalau syarat seperti ini nggak ada. Boleh nggak, Pak, saya sholat badan saya bertato, mukanya penuh dengan tato? Monggo. Tapi saya nggak bisa membersihkan ini. Bertahap, santai saja. Yang penting pokoknya Anda mau serius bertobat. Dan banyak orang seperti itu, Pak. Beberapa orang jalanan yang hidup dalam kondisi kelam, yang kata dia gelap gulita, dia itu sudah menyerah dengan keadaan. Hidup saya sudah ditakdirkan kayak gini, ya sudah, gimana lagi? Mau balik lagi, rasa malu menghalangi dia karena dia merasa sudah berlumur dengan dosa, sehingga akhirnya tidak ada keinginan bagi dia untuk bertaubat kepada Allah. Ya wis, masa silam itu menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah. Maka Allah ingatkan, wala tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad kepada orang yang telah melampaui batas pada dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni seluruh dosa. Baik. Nah, kalau sudah mohon ampun kepada Allah, tidak perlu diungkit lagi, karena jadinya mengungkit kesedihan. Ada sebuah hadis berikut, ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Nabi Musa berdebat dengan Adam. Pernah dengar ini? Hajja Adamu Musa. Adam mengalahkan debat dengan Musa. Musa mengatakan kepada Adam, wahai Adam, gara-gara kamu kita jadi keluar dari surga. Lalu kata Adam, apakah kamu menyalahkan aku untuk sebuah perbuatan dosa yang telah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Yang ini dipahami oleh para ulama seperti penjelasan Syekh Utsaimin. Adam alaihissalam menyalahkan Musa karena dia menyalahkan dirinya dengan musibah berupa dosa yang pernah dia lakukan ketika di surga. Sebab dosa itu sudah ditaubati oleh Adam. Kok kamu ngungkit-ngungkit lagi? Saya sudah bertobat dan tobatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga untuk masa silam yang seperti ini, yang lebih penting adalah jangan takut untuk bertobat. Mendekatlah kepada Allah, karena Allah mengampuni seluruh dosa, dan apabila sudah ditobati, udah lupakan, gak usah dikenang. Wallahu a'lam. Angkat tangan untuk izin ke toilet. Oh, enggak. Hah? Oh, mau tanya, insyaallah. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ustaz, dalam rangka untuk mendakwai keluarga, terutama mungkin keluarga kita yang usia sudah di atas 40, adakah kiat-kiat kita sebagai sesama muslim untuk mengajak keluarga kita untuk ke jalan yang benar sesuai salafus soleh? Itu adakah kiat yang istilahnya lebih mengenal, Ustaz, apabila kita ingin mendakwai keluarga kita yang usianya terutama sudah di atas 40, Ustaz? Karena kan usia di atas 40 ini sesuai yang Ustaz sampaikan bahwa sulit untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, mungkin kita sebagai orang tua, Ustaz, mungkin kita juga dulu banyak melakukan dosa juga dan belum mengenal dakwah sunnah ini. Kemudian usaha kita sebagai orang tua adalah mengarahkan putra-putri kita untuk mondok, untuk belajar agama. Nah, adakah kiat-kiat agar putra-putri kita itu bisa istiqomah, biar di akhirnya juga tetap sama dengan apa yang kita upayakan di awal, Ustaz? Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, apa kiat-kiat untuk mondok di tempat saya? Di tempat saya nggak ada pondok putra, Pak. Adanya pondok putri. Apa kiat-kiat untuk mendakwai orang yang sudah usianya 40 ke atas? Jadi yang saya maksud bahwasanya 40 ke atas orang susah berubah itu adalah karakter. Bukan bukan hidayah jauh dari sunnah, bukan ya. Karena peluang untuk bisa mendapatkan hidayah sunnah siapapun memilikinya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga kita optimis begini, Pak, berhadapan dengan masyarakat yang mungkin mereka jauh dari hidayah sunnah, belum kenal istilah ilmu tauhid, tidak pernah tersentuh pembahasan tentang masalah detail akidah, mereka mungkin tidak ngerti, nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah dalam bentuk karakter itu seperti ini, saya paling benci dengan ini, atau sifat-sifat tertentu, pendusta, penipu, itu karakter. Nah, kalau sudah sampai pada tingkatan kayak gini, mungkin nggak bakalan bisa berubah. Karakter keras kepala, pengen menang sendiri, itu karakter. Itu kalau sudah di usia 40 ke atas, susah untuk berubah. Anak kecil itu kan pengen menang sendiri, Pak ya. Sehingga ketika dia rebutan, ya semuanya pengen dapat. Pada saat dia dapat, maka yang pemenangnya adalah yang paling kecil. Bapak punya usia anak misalnya 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, rebutan HP ya. Yang menang yang mana? Yang 3 tahun. Karena dia merasa paling disayang. Sehingga dalam posisi ini ketika dia merebut, dia akan mengupayakan bagaimana dia menang, padahal dia badannya paling kecil ya. Tapi kan karakter ini berubah. Yang awalnya seperti itu mungkin di usia SD sudah berubah, sehingga saat rebutan di usia SD tidak sekeras ketika masih TK. Nanti SMP berubah lagi, SMA berubah lagi, kambuh lagi waktu bagi waris. Itu kalau pendidikannya tidak berlanjut. Sudah? Sehingga dalam hal ini karakter itu akan bertahan di saat orang sudah membiasakannya sampai usia 40 tahun. Tapi kalau berkaitan dengan masalah hidayah kenal kebenaran, siapapun punya peluang yang sama. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam menjaga pendidikan anak. Memang pendidikan kita itu terkadang tidak estafet, sehingga orang tua rata-rata pengawasan maksimal hanya sampai usia lulus SMA. Setelah itu anak dikasih kebebasan, kamu mau kuliah di mana? Bebas dia milih. Memang kadang orang tua lebih cenderung daripada nanti saya paksa di sini dia nggak cocok, mending saya serahkan pada pilihan dia. Tapi pengawasannya yang kurang. Akhirnya saat kuliah di kampus umum, gaulan dia, kemudian bagaimana cara dia berinteraksi dengan lawan jenis tidak terkontrol. Apa yang dulu sudah kita upayakan hilang semuanya ya. Mohon maaf Pak ya, ada satu berita buruk ya, yang sampai di tempat saya. Ada santri pondok yang sampai check-in 3 hari dan itu sesama santri, santri putra dengan santri putri ya. Sampai akhirnya dia ketangkap oleh
musyrifnya atau ustadznya. Terus disidang dia. Kamu ngapain saja 3 hari? Saya nggak ngapa-ngapain Ustadz. Bodoh kamu 3 hari kok nggak ngapa-ngapain. Lah mau jawab apa itu? Iya, jadi ada kejadian kayak gitu. Ini ada hal lucu di bagian akhir ya. Subhanallah. Cuman kan ini jadi berita yang nggak nyaman untuk didengar. Meskipun pelanggaran seperti ini juga lebih banyak lagi untuk sekolah-sekolah negeri. Tapi untuk sekolah agama dalam proses belajar masih ada kayak gini. Sudah ada kayak gini. Ini kan pelanggaran yang agak serius ya. Makanya pengawasan orang tua itu ya bagian yang terpenting. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, mungkin masih ada ya. Satu, monggo nanti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau menanyakan masalah jual beli emas non tunai, yang mana fatwa MUI yang memperbolehkan jual beli emas non tunai selama emas itu tidak menjadi alat tukar yang sah atau uang. Bagaimana menanggapi hal itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fatwa itu sudah terbit, Pak. Jadi ditanggapi maupun tidak, fatwa itu tidak akan ditarik ya. Sehingga pertama yang perlu kita simpulkan adalah di sini ada 2 pendapat. Ada yang pendapat membolehkan transaksi emas secara online, dan ada pendapat yang mengatakan jual beli emas secara online, cicil dan seterusnya hukumnya haram karena itu riba nasi'ah. Dan pendapat yang kedua, bahwasanya jual beli emas secara dicicil atau secara online itu riba nasi'ah. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Baik. Terus yang menjadi pertanyaan adalah dari mana MUI bisa mengambil pendapat itu di SN-nya. Bolehnya emas ditransaksikan dengan cara dicicil atau emas ditransaksikan dengan cara kredit atau online. Ada beberapa ulama yang memberikan rincian seperti ini. Dan ini pendapatnya Ibnu Qayyim. Bahwa untuk emas musawwaq itu emas yang berbentuk cincin, gelang, kalung, emas yang dijadikan sebagai perhiasan. Maka emas seperti ini, kata Ibnu Qayyim, tidak wajib dizakati. Dan karena tidak wajib dizakati, yang berbentuk sudah tidak lagi berupa alat tukar. Sehingga Ibnu Qayyim kenapa tidak memasukkan emas sebagai benda zakat ketika sudah tidak menjadi alat tukar, emas-emas perhiasan tadi? Karena yang wajib dizakati itu yang alat tukar, dirham, dinar. Tapi kalau sudah berubah jadi yang lain, dia bukan alat tukar, sehingga tidak wajib dizakati. Tapi pendapat jumhur, semua emas wajib dizakati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, di luar topik terkait muamalah jual beli. Jadi kami ada syarat dan ketentuan dengan produsen untuk menjual produk A itu dengan harga sekian, katakanlah 100.000 gitu Ustadz. Terus kita jual lah harga segitu, ada yang beli, kita berikan harga yang seperti itu, namun ketika pembeli ini beli lagi menjadi pelanggan, kami memberikan diskon, katakanlah menjadi 90.000 atau yang semisalnya. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Nah, posisi Bapak sebagai apa? Agen? Agen atau penjual? Penjual. Pemilik barang? Pemilik barang. Pemilik barang. Lalu yang ngasih syarat itu siapa tadi? Produsen. Anda beli putus atau gimana? Atau hanya wakil? Beli putus, kulaan ya, kulaan dari produsen, lalu mendapatkan barang itu, kemudian dijual ke konsumen. Wallahu alam, 2 hal yang perlu kita bedakan Pak, berkaitan dengan masalah aturan yang ditetapkan oleh pemilik barang ketika menjual barang. Apabila posisi penjual ini adalah agen, alias dia hanya wakil dari pemilik barang. Pemilik itu bisa produsen, bisa prinsipal yang memiliki barang. Intinya
orang lain itu hanya sebagai wakilnya. Apabila orang ini dikasih syarat oleh pemilik barang, jangan kamu jual lebih dari harga sekian, maka pada asalnya kita wajib memenuhi ketentuan itu, karena barang ini barang dia, bukan barang kita. Kita hanya menjualkan, lalu kita nanti dapat fee sesuai kesepakatan. Bedakan dengan yang kedua. Kasus yang kedua adalah dia beli putus. Saya beli dari produsen, sudah saya bayar, maka barang yang saya beli ini jadi milik siapa? Milik saya. Karena sudah jadi milik saya, maka mau saya kasihkan orang lain, mau saya sedekahkan, saya wakafkan, mau saya jual gratis, boleh nggak? Kenapa? Nggak ada jual gratis namanya, Pak. Nggak jual tuh. Mau saya jual dengan harga yang lebih murah, silahkan, karena sudah jadi milik saya dan sudah tidak ada lagi aturan yang mengikat atau sangkut paut dengan produsen. Allahumma illa, kecuali dalam satu kondisi, ketika ketetapan aturan itu berkaitan dengan masalah keseimbangan harga di masyarakat. Misalnya adanya HET untuk obat. HET itu yang menetapkan siapa? Pemerintah atau produsen? Pemerintah atau produsen? Produsen, ya. Ini boleh nggak dilanggar, Pak? Pada asalnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini berkaitan dengan masalah stabilitas harga. Sebab ini kebutuhan pokok di masyarakat. Minyak sekarang ada HET-nya kan? Minyak goreng, ya. Sekarang ada HET-nya. Yang dulu mungkin tidak ada. Dan beberapa sembako ada HET-nya. Ketika ada HET-nya seperti ini dan kita sepakat, maka terlarang bagi kita untuk melanggar kesepakatan ini. Sebab ini berkaitan dengan stabilitas harga. Beda dengan produk-produk yang sifatnya konvensional, seperti baju atau perlengkapan-perlengkapan dapur atau yang lainnya. Lalu produsen menetapkan, pokoknya harga minimal sekian, kamu tidak boleh di bawah itu. Nah, yang kayak gini, ketika kita sudah beli putus, pada asalnya dia tidak punya hak untuk menentukan itu. Saya punya hak untuk ngasih ke orang lain, sebagaimana saya punya hak untuk menjual dengan harga yang lebih murah. Insya Allah ini yang lebih kuat, kecuali kalau di situ ada pertimbangan ganggu pasar. Kalau ganggu pasar, maka harus ada kesepakatan dengan para pelaku pasar yang lain. Wallahu a'lam. Nah.